Baik, kajian dimulai. Saya kasih waktu Pak Deni untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, saya akan mulai sesuai dengan rubrik penilaian itu ya Pak. Jadi yang pertama terkait dengan teori belajar saja yang melandasi pengembangan modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Silakan dijelaskan Pak Deni. Materi-materinya yang saya ketahui, Bu, Teori-teori intinya teori-teorinya Pak. ya. Yang pertama ada Ya. behaviorisme, yang Mm-mm. kedua ada kognitivisme, Bu. Yang Bisa ketiga dijelaskan Pak, behavioristik seperti apa? Seperti apa? behaviorisme adalah fokus pada pengamatan perilaku yang dapat diukur dan dipelajari, Bu. Serta si guru itu memberikan stimulus dan ada respon dari siswanya seperti itu, Bu. Stimulus respon, Bu. Mm-mm. Oke, lanjut. Ya, yang kedua kognitivisme, Bu. eh itu tentang Mm-mm. pengetahuan, Bu. Yang ketiga Mm. ada konstruktivisme. Yang keempat ada teori humanistik, Bu. Itu tentang memanusiakan manusia. Dan yang terakhir eh teori sosial kognitif, Bu. Baik, kemudian terkait eh, perumusan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan TPAJK, Pak. Oh iya. eh Perumusannya yang pertama, Bu, kita lihat dari CP dulu, Bu. CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah, di mana di situ ada langkah-langkahnya, Bu, untuk penentuan TP. Yang pertama ada identifikasi CP. Yang kedua, penentuan CP yang jelas. Yang ketiga, menggunakan KKO, Bu. KKO itu kata kerja operasional. Seperti itu, Bu. Yang keempat, Mm. memastikan tujuan terstruktur dan realistis atau bisa diukur dan dicapai dalam jangka waktu yang diberikan. Kalau ATP itu, Bu, dari identifikasi CP, Bu, dipecah menjadi beberapa tujuan dan diurutkan secara logis. Yang selanjutnya diintegrasikan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan waktu. Seperti itu, Bu. Hmm. Kemudian yang TPAJK, Kalau TPACK, kita harus memahami dulu ketiga komponen TPACK, yang mana tiga komponen itu ada content knowledge, ada eh, teknologi knowledge, terus juga
ada content knowledge, kalau tidak salah Bu, seperti itu. Itu harus dipahami dulu. Yang kedua, harus diidentifikasi kompetensi yang diajarkan. Ya, contohnya eh, topik utama dan guru itu harus memahami materi secara mendalam. Yang ketiga adalah pilih strategi pedagogik yang tepat, yang harus disesuaikan dengan karakteristik tentunya seperti itu, Bu. Yang keempat, eh, pilih teknologi yang mendukung, ya, yang mendukung dengan memperhatikan yang pertama ketersediaan teknologi di lingkungan tersebut atau kemudahan penggunaan oleh siswa dan guru. Terus juga eh, relevansi teknologi dan materi yang strategi, Bu. Yang kelima, menggabungkan ketiganya menjadi model pendekatan TPACK. Yang terakhir adalah evaluasi pendekatan TPACK, Bu. Seperti itu. Apakah teknologi itu membantu siswa atau tidak? Mungkin seperti itu, Bu. Baik, berikutnya problem based learning dan project based learning, Pak. Artinya, Bu, atau gimana itu, Bu? Ya, silakan dijelaskan apa bagaimana problem based learning dan juga project based learning untuk merumuskan pembelajaran itu. Oh iya, Bu. Baik, Bu. eh untuk problem PBL, PBL itu yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah dulu, Bu, yang relevan. Yang kedua, menganalisis, menganalisis, menganalisis pemahaman masalah. Saya ulangi, Bu. Yang pertama, identifikasi masalah Hmm. yang relevan. Yang kedua, menganalisis. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Yang keempat, menyajikan dan mengevaluasi, Bu. Yang terakhir atau yang kelima, eh, kelima itu merefleksi, Bu, untuk PBL itu. Hmm. Ya, kemudian project based learning, Pak. Kalau problem project based learning, yang pertama gitu harus kita yang pertama menentukan projectnya dulu, Bu. Project yang tentunya yang menantang bagi siswa. Yang kedua, eh, merencanakan projectnya, Bu. Yang pertama, project yang menantang. Yang kedua, menentukan proyeknya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Dan yang keempat, kita harus monitoring, monitoring, monitoring proses tentunya. Dan yang terakhir, sama Bu, seperti PBL, ada refleksi atau evaluasi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Pak. Sekarang lanjut. Ya, eh, di komponen-komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar ya. Itu ada tujuan, materi ajar, metode, media dan LKPD serta instrumen assessment. Itu ya. Nah, itu bisa dijelaskan dulu tentang metode dan media LKPD, Pak. Media dan LKPD. Mohon maaf, Bu. Aduh, lagi batuk. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama dalam itu ada metode pembelajaran, Bu. Itu metode adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh kita sebagai guru Waalaikumsalam.
untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik agar pembelajarannya tercapai, Bu. Tentunya metode itu ada beberapa. Yang pertama ada eh, ceramah, ada diskusi, terus juga demonstrasi, dan metode problem based learning atau PBL. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan metode kooperatif, Bu. Hmm. Oke, berikutnya ini Pak, Media, Bu. eh, instrumen assessment. Instrumen asesmen, Bu. Ya, tahu. Eh, untuk instrumen asesmen, Bu, saya menggunakan di sini ada pilihan ganda, terus soal isian singkat, dan juga eh, instrumen itu tercantum di penilaian pengetahuan, Bu. Di contoh instrumen asesmen ada di pengetahuan, saya menggunakan pilihan ganda dengan isian singkat, Bu. Kalau di Hmm. instrumen keterampilan, saya di sini lebih cenderung ke praktik, Bu. Praktik. Ya, Dan yang terakhir atau yang ketiga, eh, penilaian sikap, Bu. Saya di sini cenderung ke observasi, Bu. Observasi mm-mm. sikap spiritual. Dan yang terakhir, instrumen penilaian produk. Jadi, anak disuruh membuat rangkuman, Bu, mengenai keutamaan materi atau yang akan saya sampaikan, keutamaan materi yang akan saya sampaikan seperti itu, Bu. Baik, kemudian bisa dijelaskan Pak terkait materi ajar esensial, advance material, ya, dan juga materi yang bermuatan HOTS. Tiga itu. Ya, baik, Bu. Eh, kalau esensial, bentar, Bu. Esensial. Hmm. Esensial itu menurut saya itu materi ajar inti, Bu. Materi ajar inti menuju pada bahan ajar yang dianggap paling penting itu, Bu. Karena di situ ada konsep kunci atau ide prinsip utama, terus juga keterampilan dasar atau pengetahuan fundamental, Bu. Dan yang terakhir bisa disebut juga ada nilai dan sikap. Seperti itu, Bu, yang saya ketahui tentang eh, materi ajar esensial. Lanjut, yang advance material dan materi ajar bermuatan higher order thinking skill. Esensial sekarang yang depan, Bu. Iya, advance. Yang advance itu menurut saya itu materi menunjuk pada pendekatan pendidikan yang melakukan pemahaman mendalam atau bisa disebut materi ajar secara tambahan, Bu. Bisa juga disebut pengertian materi ajar ini adalah mencakup kepada ada kontekstual, terus juga keterhubungan antara materi ajar yang dikaitkan dengan pengetahuan. Yang ketiga ada keterlibatan keterlibatan aktif, maksudnya siswa terlihat eh, secara aktif dalam proses pembelajaran, Bu. Yang terakhir eh, keterlibatan kreativitas dan pemecahan masalah, Bu, untuk materi ajar secara bermakna atau adjudan, Bu. Ya, kemudian yang bermuatan HOTS, Pak.
Higher order thinking skill itu yang seperti apa? Bentar, Bu. Untuk yang bermuatan HOTS, materi ajar yang saya ketahui, Bu, di sini mengacu kepada eh, pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan berpikir secara tingkat tinggi, Bu. Dalam artian eh, kita melibatkan analisis, evaluasi, atau dan kreasi, Bu. Jadi kita harus mempunyai ada tiga komponen, Bu, dalam eh, materi ajar HOTS. Yang pertama ada C4, C5, dan C6. Hmm. Berpikir kritis tingkat tinggi seperti itu, Bu. Baik, kemudian ini terkait asesmen, Pak. Bisa dijelaskan asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Kalau asesmen yang disebut asesmen hour itu adalah asesmen di awal pembelajaran, Bu. Seperti pertanyaan pematik dan lain sebagainya. Itu menurut saya asesmen awal. Arti daripada asesmen awal adalah proses penilaian yang dilakukan sebelum memulai suatu pembelajaran. Yang kedua, eh, dengan contohnya tidak, Bu, itu. Tidak usah, Pak, nggak masalah. Yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif adalah dilakukan ketika kita sedang berlangsungnya pembelajaran, Bu. Selama proses Hmm. pembelajaran. Yang terakhir, eh, asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir. Oke, kemudian untuk teknik asesmen yang digunakan biasanya apa, Pak? Beserta contoh instrumennya. Teknik asesmen yang digunakan, saya menggunakan asesmen kalau di formatif saya menggunakan seperti kuis atau tes kecil, Bu, atau tugas kelas. Bisa juga di situ diskusi kelas, Bu. Kalau di asesmen formatif, sedangkan kalau di sumatif eh, di ujian terakhir atau ujian akhir atau juga bisa menggunakan project, Bu, project akhir seperti itu. Dan juga di asesmen eh, diagnostik, Bu, saya menggunakan tes awal atau kuesioner sama seperti eh, disebutnya asesmen awal itu, Bu. Asesmen diagnostik. Terus juga ada asesmen yang saya ketahui autentik, Bu. Itu eh, Project Dunia Nyata. Jadi pengembangannya untuk masalah yang nyata, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Sekarang lanjut ke apa? Modul proyek P5 dan PPRA ya, Pak. Nah, kemarin bagaimana menyusun dari profilnya, tujuannya, aktivitasnya, kemudian asesmennya. Eh, dari profil P5, Bu, yang saya buat, Mm-mm. ada project profil. Project profilnya adalah eh,
memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep saja dalam dzikir dan doa setelah sholat, Bu, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang sesuai menjadi individu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Temanya saya usung di sini Hmm. zikir dan doa serta pelaksanaannya. Kalau topiknya saya di sini menggunakan atau memakai pemahaman pengertian zikir dan doa setelah sholat. Hmm. Dimensinya, Bu, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, elemennya eh, akhlak terhadap Tuhan, terus sub elemennya mencintai dan meyakini kebesaran Tuhan dengan cara pengenalan dan penerapan doa dan zikir setelah sholat. Seperti itu, Bu. Kalau eh, Baik, sekarang aktivitasnya, Bu, enggak, udah. mm, aktivitasnya sudah, silakan lanjut untuk asesmennya, Pak. Asesmen yang digunakan saya, Bu, di sini untuk P5 hanya menggunakan ini, Bu, rubrik saja, Bu. Langsung ke rubrik. Rubrik yang saya Langsung buat ke di sini rubrik, baik. ya ada suplemen, ada kategori, Bu. Kategorinya yang suplemen misalkan yang pertama sub-elemennya bukan suplemen, sub-elemennya yang pertama adalah pemahaman dzikir dan doa. Kategorinya kalau mulai berkembang anak mampu menunjukkan pemahaman dasar tentang doa dan dzikir. Kalau sedang berkembang, siswa mulai memahami, Bu. Kalau berkembang sesuai harapan, Mm. eh, siswa memahami dengan baik dzikir dan doa yang dipelajari dan dapat menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Bu, seperti itu burik penilaiannya. Baik, sekarang lanjut ke PTK ya, Pak. Nah, Ya, Bu. kemarin judul proposal PTK-nya apa, Pak Denny? Aduh, bentar, Bu. Untuk judul proposal PTK-nya? Bentar, Bu. Judulnya upaya meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 9 di semester 1 di SMP Negeri 3 Sagaranten, Bu, pada pembelajaran pendidikan Mm. agama Islam pada materi sholat fardu, Bu. Pada materi ibadah Dengan sholat apa fardu meningkatkannya? melalui metode demonstrasi, Bu, dan media audiovisual. Melalui metode demonstrasi. Ya, Ada dua ya, berarti metode demonstrasi dan media audiovisual. Nah, ini masalah yang melatar belakangi apa, Pak? Kenapa Pak Denny mengambil tema itu? yang pertama latar belakang saya kenapa mengambil tema tersebut, partisipasi siswa yang rendah. Yang kedua, eh, pemahaman materi yang kurang. Terus juga Mm, eh, keterlibatan dalam praktek sholat, Bu, itu masih kurang. mm. Yang keempat, kondisi pembelajaran yang kurang menarik seperti itu, Bu. Makanya saya mengambil itu judul itu. Baik, kemudian untuk metodenya, atau ini kan PTK, penelitian tindakan kelas. Untuk teknik pengumpulan datanya pakai apa, Pak Denny? Teknik pengumpulan data. Mm. Teknik, oh, betul.
Teknik pengumpulan datanya, Bu, dengan cara, oh, saya dengan cara dua cara, Bu, jenis mengumpul, Mm-mm. yaitu yang pertama data kuantitatif, ya, adalah data Mm-mm. yang berbentuk angka atau dapat Mm-mm. diukur secara numerik. Yang kedua data kuantitatif, Mm-mm. yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, data yang bersifat deskriptif, Bu. Yang deskriptif kualitatif atau kuantitatif. Yang deskriptif itu kualitatif, Bu. Oh, baik. Oke. Kemudian tekniknya ini belum. Jadi mengumpulkan data kualitatif, kuantitatif itu melalui apa, Pak? Data kualitatif itu dengan cara mengukur peningkatan motivasi, Bu. Mengukur Nah, dapatnya peningkatan data itu dari apa gitu? Observasi atau apa? Itu maksud saya. dari eh, dari variabel independen, Bu, sama variabel dependen. Itu variabelnya. Nah, mengumpulkan datanya itu loh. Lewat wawancara, apa observasi, Oh apa iya. kuesioner itu maksud saya. Wawancara, Bu. Dari dilihat dari populasi eh, siswa kelas 9 yang berjumlah anak 28 orang. Hmm. Yang kedua dilihat dari yang pertama dari populasi, yang kedua dari sampel, Bu. Sebagai Hmm. penelitian diteliti dan diwawancarai tentunya, ya. Seperti itu, Bu. Sekarang lanjut. Ya, sekarang lanjut Pak ke coba Pak Denny dipraktekkan secara singkat saja mengajar dari pembukaan, kemudian ketika menjelaskan dan penutup singkat saja. Tidak pakai PPT juga nggak masalah, silakan. Kayak PPT tidak, Bu? Tidak usah, nggak apa-apa. Oh ya, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eh Hari ini Bapak eh akan mengabsen dulu sebelum ke pembelajaran. Apakah semuanya hadir atau ada yang sakit tidak? Oh, alhamdulillah semua hadir. Terima kasih. Eh Kemarin eh ya Allah, Bu. eh Sebelum ke pembelajaran kita sudah mengabsen dan tentunya tadi Bapak lupa, silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan dulu. Ya, sudah, terima kasih. Baik, minggu yang lalu kita telah membahas tentang sholat dan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang zikir beserta doa setelah sholat. Ada yang tahu apa itu arti zikir? Oh iya, betul. Zikir itu adalah mengingat, ya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh Perlu kalian ketahui, zikir setelah sholat sangat berarti sekali, ya, bagi kita tentunya untuk menyempurnakan sholat kita. Yang pertama, zikir yang harus kita laksanakan adalah urutan-urutannya. Yang pertama, kita harus membaca eh, tahmid, ya, atau kalimat duh, subhanallah sebanyak 33 kali. Yang kedua, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Yang terakhir, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan doa, ya. Doanya bisa apa saja, ya. Doa yang paling menurut kalian ketahui apa? Menurut kalian doa yang gampang tapi mencakup semuanya. Ada yang tahu tidak? Ah ya, doa
keselamatan dunia dan akhirat ya. Itu sangat mudah sekali, sedikit, betul sekali untuk Ananda Devina itu betul ya. Ternyata sudah ada yang tahu ya. Oke, cukup Soalnya Pak. gimana atina fidunya hasanah ya Nah, Bu. oke, Ya Bu. sekarang lanjut ke baca tulis Al-Quran Pak. Oh Pak iya. Denny sudah siapkan kertas sama pulpen sama Al-Qur'annya, bisa ditulis surat Maryam ayat 1 sampai 5 Pak, Oh beserta iya Bu. harokatnya. Siap Bu. Ya, udah ada Bu ini. Lagi ini Ya, nulis dulu, Bu. ya silakan ditulis. Siap Bu.
Sudah Pak, Pak Denny? Sudah, Bu. Bentar, Bu. Kurang. Hmm. Bisa kelihatan nggak, Bu? Belum, belum. Sebentar, karena gambarnya Pak Denny aja hilang-hilang loh. Ini backgroundnya pakai apa ini? Oh, hilangin aja ya, Bu, backgroundnya, Bu. Ya, Bentar. mungkin backgroundnya dihilangkan dan tidak tidak usah di blur. Enggak, Bu. Dihilangkan backgroundnya, Bu. Bentar. Mm-mm. Mm. Coba tulisannya. Bentar. Mm. Oke, sekarang dibaca Pak. Silakan dibaca dengan tertil. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Dikru rahmatika rabbika aidahu Zakaria. Zikru rahmati rabbika. Ya. Dikru rahmatika rabbika Ah, abdahu. ada rahmatika Pak. Zikru rahmati rabbika. Dikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana admu mini wasta'ala rasu saiban walam akun bidu'aika rabbi sakiya. Wa inni hibtul mawaliya mi warai wa kanat imro'ati akiran pahabli min ladunka waliya. Sadaqallahul adzim. Ini terima kasih Pak Denny. Ujian sudah selesai. Untuk mengajinya perlu diperhatikan lagi panjang pendeknya, Ya, Bu. kemudian tasydidnya ya Ya, seperti Bu. minni washta'alar ra'su syaibaw. Makhorijul hurufnya shin, sin ya. Ya, Bu. Nah, mungkin kalau orang Baik, Sunda Bu. yang susah ketika fa ya, tetapi ketika Betul. yang lain juga harus tetap diusahakan gitu Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Baik, ya bisa di stop recording Zoom-nya.